Pokoknya kalau ada pekerjaan yang ingin saya lakukan terus-terus, saya pengen ngajar. Wow. Mau ngajarin anak-anak, mau ngajarin orang dewasa, ngajarin bayi. Pokoknya kalau ada pilihan pekerjaan yang akan terus saya ambil, saya akan pilih ngajar. Saya Sukma, di Anemon biasa saya dipanggil Miss Sukma. Saya sudah 10 tahun menjadi guru di Anemon dan jabatan saya sekarang adalah Head of Franchise Support. Kenapa jadi guru gitu ya? Kayaknya kalau di keluarga saya tuh nggak ada yang jadi guru. Ada satu paman saya, sisanya tuh nggak ada. Ibu bapak saya bukan. Nah, karena saya nggak masuk TK, saya belajar di rumah baca tulis tuh sama ibu saya. Dan saya melihat ibu saya tuh kayak pinter deh ngajarin, karena saya cepat bisa waktu itu gitu. Terus di lingkungan SD itu saya punya banyak banget guru-guru yang bagus. Guru-guru yang menurut saya tuh, si ibu ini tuh keren banget ya, bapak ini tuh bagus banget yang ngajarnya. Sehingga saya mulai tertarik dengan profesi guru itu. Sampai akhirnya saya masuk kuliah. Setelah kuliah tuh saya bingung ya, nanti ini kira-kira lulusnya mau kerja apa ya? nggak ada kepikiran, nggak ada kebayang. Terus ketemu sama, ini udah mau lulus, biasa pressure-nya kan, ini nanti mau kerja di mana gitu. Padahal belum juga wisuda, tapi udah pertanyaannya kan nanti mau kerja di mana gitu. Terus saya bingung, wih kerja apa ya gitu. Saya coba-coba lah kayak di koran ya kali ya. 2013 tuh kayak sosial media belum terlalu ramai kayak sekarang. Terus saya ada baca, dia cuma kolomnya kecil banget, cuma ada berapa baris, 3 baris kalau nggak salah. Dicari guru baca tulis gitu. Saya baca itu, guru baca tulis gitu. Kok ada ya pekerjaan yang segampang itu gitu, pikirnya waktu itu tuh gitu. Kayaknya gampang banget nih kerjaannya nih gitu. Ya saya bisa nih kayaknya nih, udah sini aja deh gitu. Akhirnya itu yang itu jalan pertama saya ke Anemon. Tantangannya mungkin di tahun-tahun pertama Miss jadi guru. Karena gini, kita orang dewasa pernah belajar sesuatu nggak? Atau pengen lah gitu, pengen belajar sesuatu pernah ya? Kalau orang dewasa itu kan pada saat mereka mau melakukan sesuatu, di kepala mereka kan udah ada tuh bayangan akhirnya mau jadi apa. Misalkan contoh, saya mau belajar ini dong, saya pengen punya video yang bagus, atau misalnya saya pengen edit video gitu. Terus saya belajar itu, saya udah tahu hasil akhirnya apa. Tapi kalau kita belajar sama anak-anak, mereka kan nggak ada bayangan ya. Kenapa Miss aku harus baca? Nulis tuh buat apa ya? Kenapa harus bikin PR tiap hari gitu? Tantangannya adalah mereka ini nggak tahu tujuan mereka melakukan itu tuh apa. Kalau menurut saya sih itu ya. Sehingga kita untuk memulai mengajarkan mereka tuh nggak bisa langsung, ada step-step yang harus kita lakukan gitu. Ya, jadi pokoknya kalau ada pekerjaan yang ingin saya lakukan terus-terus, saya pengen ngajar. Wow. Mau ngajarin anak-anak, mau ngajarin orang dewasa, ngajarin bayi. Pokoknya kalau ada pilihan pekerjaan yang akan terus saya ambil, saya akan pilih ngajar. Dan karena saya sudah melewati itu selama 10 tahun, saya punya tips gimana caranya supaya siapa aja tuh bisa jadi guru. Oh, menarik ya, menarik. Gitu. Misalnya gini, saya tuh introvert, saya baru lulus gitu misalkan. Tapi saya pengen coba dong jadi guru di Anemon, bisa nggak? Bisa, caranya gimana? Ikuti SOP-nya. Itu cara yang paling gampang gitu. Misalkan, untuk bisa ngajar ada 10 step yang harus dilakukan gitu misalkan ya. Ya kamu tinggal lakuin aja step 1 begini, step 2 sampai dengan step 10. Bisa ngajar.
Jadi nggak usah khawatir buat mungkin teman-teman di luar sana, "Oh, saya pengen dong gitu, saya pengen jadi guru tapi saya takut nggak bisa gitu. Bisa, yang penting ikuti SOP-nya. Nah itu, tapi kan kalau kita hanya mengikuti SOP, kita istilahnya jadi guru yang standar lah. Jadi guru robot. Iya, biasa-biasa aja. Terus lama-lama ya Anda bisa digantikan sama mesin, sama robot gitu ya. Step satunya kan udah nih, jadi guru yang standar dulu. Yang penting standarnya dulu ya. Iya, yang penting jadi guru dulu. Terus ketika kita udah terbiasa mengikuti SOP, kita udah tahu pola. Saya juga dulu begitu. Saya awal-awal kan 6 bulan tuh standar lah gitu. Ya ada salah-salah gitu. Iya, guru pada umumnya. Kadang anaknya berhasil, kadang juga masih sulit kayak gitu. Tapi setelah 6 bulan itu biasanya kita akan merasa mulai kreatif. Oh gitu. Iya. Itu muncul sendiri tuh. Iya, muncul sendiri secara alami. Awalnya ya ngikut SOP, makin lama kok kayaknya kalau tipe anak ini tuh kayaknya cocok saya giniin deh. Oke, mulai dapat Gitu. Iya, mulai dapat polanya. Maka step selanjutnya harus kita lakukan adalah kita harus mulai kreatif. Perbanyak belajar, kita juga bisa belajar dari teman gitu. Miss itu cara ngajarnya kayak gini gitu. Oh, Miss ini nih bagus dia gitu. Kita bisa ambil dari mana-mana istilahnya gitu. Harus kreatif. Dan itu tenang aja tuh alami biasanya. Makin tinggi jam terbang biasanya makin mulai jago ya, mulai jago lah gitu. Nah, terus sampai saya ngalamin ada di titik yang step ketiga. Step ketiga tuh kayak kita tuh dan pekerjaan kita tuh antara kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi tuh udah nggak bisa saya bedain. Jadi misalkan privat gitu. Privat itu kan kita ngajarnya kan sejam ya. Kadang-kadang murid-murid privat saya itu mereka itu adalah siswa-siswa yang ekstra maksudnya harus diperhatikan ekstra, harus diajarin ekstra. Sejam itu kadang-kadang ngajar itu lolos gitu. Nggak apa-apa lah, lewat-lewat dikit nggak apa-apa gitu. Bahkan pulang telat juga nggak apa-apa gitu. Saya udah nggak bisa bedain antara kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Jadi menyatu ya? Iya, betapa kita bisa engage dengan apa yang kita lakukan. Sampai saya naruh emosi saya loh di dalam pekerjaan saya gitu. Biasanya akan begini, kok saya setiap kamu datang tuh Miss seneng banget ya gitu. Ketika dia bilang, Miss aku bulan depan mau cuti ya gitu. Ada perasaan apa sih dia kayak sedih gitu. Nggak ketemu ya. Apalagi murid kita yang mau tamat, yang dari dia kecil masih sama kita, terus udah sekian bulan kan dia tamat nih. Tamat tuh pasti udah selesai kan belajarnya sama kita. Dia kayak, aduh perasaan apa ini? Saya tidak mau berpisah dengan kamu. Apalagi udah sayang banget lah istilahnya gitu. Itu perasaan-perasaan engage kayak gitu yang menurut saya tuh kalau kita profesi apapun yang sekarang kita bahas guru, kalau kita bisa sampai kayak gitu, anak-anak, siswa-siswa, orang tua kita tuh akan merasakan itu gitu. Anak-anak tuh kan makhluk-makhluk yang genuine ya, tulus gitu. Kalau kita memperlakukan mereka dengan begitu, maka mereka akan ngasih energi yang sama juga ke kita. Tips jadi guru. Mungkin kalau saya rangkum dari perjalanan saya ngajar di Adamonto ada 4. Yang pertama, anak-anak itu kan belajarnya dari rasa senang. Oke. Ya. Ini udah pasti ya? Iya. Kalau mereka senang, mereka akan lanjut, mereka akan bertahan belajarnya. Tapi kalau enggak ya udah bye gitu. Aku pulang dulu, Miss gitu. Nah, jadi gimana caranya kita untuk menciptakan dan mengkondisikan pada saat kita belajar, pada saat kita ngajar mereka, kita ciptakan dan pastikan prosesnya itu menyenangkan. Itu yang pertama. Bikin senang aja dulu gitu. Tapi kemudian kan kita nggak bisa senang-senang terus ya. Iya, betul. Ya, anaknya ketawa-ketawa, tapi kita perlu hasil juga. Maka yang kedua, kamu punya nggak metode dan kurikulum yang akan kamu gunakan untuk ngajarin nih anak-anak ini? Jadi metode dan kurikulum itu penting. Kenapa di Anemon kita membuat produk sebagus mungkin, membuat metode, membuat kurikulum sebagus mungkin supaya ada hasilnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibarat kita anggaplah anak-anak ini adalah ladang yang subur dan udah ada bibit kecilnya.
kita udah punya toolsnya nih, kita mau berkebun, kita udah punya alat-alat untuk berkebun, udah ada. Tapi nggak cukup sampai di situ. Kita juga harus bisa pakai alat-alat itu. Iya, betul. Udah punya metode yang bagus, udah punya kurikulum yang bagus. Gimana cara pakainya? Gimana cara ngajarnya? Itu juga harus diperhatikan. Makanya kenapa kita perlu di training sebagai seorang guru. Kita perlu belajar lah, pelatihan, diklat dan segala macam. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang tadi engage tadi, ada namanya kemelekatan, attachment gitu. Karena anak-anak itu kan yang saya rasakan, kalau anak itu merasa aman dan nyaman dengan saya, mereka akan ngikut biasanya. Apapun yang saya kasih tahu mereka percaya. Apapun yang saya kasih tahu biasanya mereka, oh ya oke, aku mau gitu. Belajar apa lagi? Ayo baca apa lagi? Nulis apa lagi gitu. Buat mereka aman, buat mereka nyaman, kemudian mereka akan percaya dan akan melakukan apapun yang kita suruh. Dan lebih dari itu biasanya yang kita sampaikan itu akan jadi kepercayaan untuk mereka. Mereka akan believe gitu. Dan mereka akan memiliki ingatan jangka panjang. Yang kita ajarin nggak cuma kita kasih tahu hari ini dia ingat sekarang, tapi kini dan sepanjang masa. Jadi itu 4 hal yang bisa kita lakukan untuk jadi guru yang excellent ya. Kenapa harus jadi guru gitu ya? Kenapa harus jadi guru? Oke. Ya kayaknya kalau kita besok bangun pagi terus tiba-tiba profesi guru itu hilang gitu ya, lenyap gitu, ya kitanya juga akan berhenti gitu. Ya mungkin kita akan terus istilahnya secara kehidupan kita terus berjalan, tapi secara peradaban kayak kita berhenti deh. Kita stop di situ. Kayak pikiran kita mati, secara mental kita mati. Nggak kayak tumbuhan udah, ya udah dia akan tetap segitu aja. Nggak ada pupuk, nggak ada air, nggak ada matahari gitu. Guru tuh kan kayak gitu ya. Mereka tuh pupuk, mereka tuh air, mereka itu matahari, mereka tuh angin, mereka tuh musim gitu. Yang membuat semuanya itu dari kecil tumbuh, berbunga, berbuah. Dan berjalan sesuai alurnya. Iya. Ya. Itu kalau kita membutuhkan nggak hanya guru, banyak guru. Kita tidak hanya membutuhkan banyak guru, kita membutuhkan banyak guru yang bagus. Kompeten. Yes, yang berkompeten gitu. Selama saya jadi guru di Anemon, saya meletakkan seluruh hati saya tuh di pekerjaan saya. Dan itu juga yang dilakukan oleh guru-guru Anemon yang lain. Kita tuh kayak udah ngunci satu tempat di hatinya anak-anak yang itu tuh cuma untuk kita aja. Ada space. Ya, kita tuh punya space itu dan memori, ingatan, perasaan senang, perlakuan yang kita berikan ke mereka itu tuh kayak membekas gitu. Membekas di badannya mereka, membekas di pikiran, di hatinya mereka, yang mereka akan selalu ingat kini dan sepanjang masa. Walaupun mungkin mereka nggak ingat Misukma itu siapa gitu ya, tapi perasaan senang belajar, perasaan suka membaca, suka menulis, itu tuh akan, saya percaya akan terus diingat sama mereka dan membekas banget di hati mereka.